bagaimana cara mengingatkan imam Oh ya, yang jadi ada imam. Jadi bapak ini masuk ke sholat isya, ya kan, atau sholat maghrib. Imam baca salah bacaannya dan dia belum sholat. Apakah boleh dia membenarkan bacaan imam padahal dia di luar sholat? Dalam istilah fikih itu membenarkan bacaan imam dalam sholat itu namanya al-fathu alal imam. Itu bahasanya ya. Jadi membuka. Jadi imam itu tertutup oleh dia, itu tak nampak. Jadi buka supaya tahu dia. Jadi di sini pertama sekali kalau imam salah, pertama wajib bagi makmum untuk mengingatkan. Apabila imam umpamanya tersalah atau tapi ini ya yang wajib itu bagi bacaan yang wajib seperti Fatihah. Kalau imam salah baca Fatihahnya itu wajib dibenar karena itu rukun, tidak boleh didiamkan. Atau umpamanya dia terhenti baca surat Fatihah, Maliki yaumiddin, lupa dia langsung baca qul huwallahu Allahu akbar. Gimana? Ada nasa salat nanti. Wajib dia diberitahu, dibenarkan imam itu. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun salat. Keabsahan salat tergantung kepada surat Fatihah. Maka ukuran yang paling minim dari bacaan imam itu ya benar membaca Fatihah. Perlu anak-anak kita pokoknya diukur Fatihah itu harus benar, karena itulah yang wajib dihafal dan yang wajib dibaca dari Al-Quran oleh semua kita. Maka kalau ada bapak tak ada hafal Quran kecuali surat Fatihah, cukup itu, berdosa. Kalau tak hafal yang lain enggak. Tapi kalau Fatihah tak hafal, punya kesempatan belajar, tidak belajar, berdosa. Karena dia merupakan rukun sholat. Kalau yang lain-lain kan tidak. Oleh karena itu, seperti dalam sebuah buku, seperti dalam Ulin Nuha, tapi di dalam mazhab Hambali dia katakan, wa yajibu fathuhu ala imamihi idza irtajja alaihi aw ghalata bi Fatihah tujja alaihi. Wajib dia membenarkan bacaan imam apabila dia tersalah atau dia ragu-ragu, terhenti, dan dia harus membenarkan bacaan imamnya. Tapi kalau seandainya bacaan imam itu selain Fatihah, ini lagi ya, kalau bacaan yang salah itu bukan Fatihah tapi surat yang dibacanya. Ini ada 3 kondisi di sini, 3 keadaan. Pertama sekali, dibenarkan oleh makmum yang ada di belakangnya. Maka di sini hukumnya masyru', disyariatkan, dianjurkan. Jadi kalau imam tersalah dia membaca tapi bukan Fatihah, surat, maka dianjurkan makmum yang ada di belakangnya membenarkan bacaannya. Padahal kan sebenarnya ngomong-ngomong dalam sholat kan tidak boleh. Tapi kalau untuk membenarkan kesalahan imam tak masalah. Tapi jangan boleh bahasa awak, weh salah tu. Tak cuma itu dong. Tapi apa yang dibenarkan, hanya disampaikan yang benar. Maka kalau itu ya pertama sekali dianjurkan kalau imam terhenti dalam membaca selain Fatihah surat, terhenti dia ragu, dia kan sering itu kan, atau salah dia, dianjurkan membenarkannya dan sholatnya sah. Ini belum batal sholat kamu, kenapa ngomong kamu sedang sholat? Nah, itu disuriahkan. Nih, maka yang pertama, kondisi yang pertama,
Kondisi yang kedua ini yang ditanya, bahwa imam tadi dibenarkan oleh yang bukan makmum. Ini, dan orang yang membenarkan ini tidak pula di dalam kondisi solat. Kan bisa saja kan dia dalam solat sendiri, tidak ikut imam, bisa aja, itu banyak kan, dia bisa terjadi, tapi kan tak boleh itu. Imam solat dia apa, bisa jadi dia musafir kan, dia sudah musafir, dia solat sendiri, imamnya panjang-panjang pula, akhirnya dia mufaraqah sendiri. Tapi ketika dia mufaraqah, didengarnya bacaan imam salah, berarti dia apa? Dia membenarkan bacaan imam padahal dia bukan makmum, dan dia juga di dalam solat. Sekarang pembicaraan kita adalah yang membenarkannya itu adalah makmum imam itu sendiri. Apa namanya? Bukan makmum, dan dia di luar, dan dia sedang tidak salat. Maka hukumnya adalah jaiz. Artinya boleh. Kemudian di sini menurut jumhur ulama bahwa solat imam tidak batal menurut Malikiyah. Maka Malikiyah mengatakan wala ba'sa an yaftah man laysa fi salatin ala man huwa fi salatin, qalahu Imam Malik. Tidak mengapa. Ini kan kata ulama kan, tidak ada masalah bahwa orang yang di luar salat membenarkan bacaan orang yang sedang salat, walaupun dia tidak imam, hanya dia salat sendiri kan, menjahar sendiri. Bapak sedang baca Quran, salah itu benarkan. Bolehkah? Boleh. Itu. Kemudian kalau menurut di dalam apa namanya furu' Ibnu Mulakin ini, menurut mazhab Hambali, wa yajuzu li ghairi musallin al-fatha wa la tabtul, dan boleh bagi orang yang tidak salat membenarkan bacaan orang yang sedang salat, dan salatnya tidak batal. Seperti Ibnu Qudamah juga mengatakan wala ba'sa an yaftaha 'ala al-musalli man laysa ma'ahu fi shalah, wa qad rawa an-Najjad bi isnadihi qala kuntu qa'idan bi Makkah fa idza rajulun 'inda al-maqami yusalli wa idza rajulun qa'idun khalfahu yulqinuhu fa idza huwa Utsman radhiyallahu anhu. Jadi ada satu riwayat dari sahabat. Jadi dia mengatakan kuntu qa'idan di Mekah, pernah satu hari saya duduk di Mekah di dekat Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki salat di belakang makam Ibrahim. Kemudian ada seorang laki-laki, dia lihat di belakang orang yang salat tadi membenarkan bacaannya, yulakinuhu, diajarkan dia bacaan salatnya. Siapalah ini orang? Dicari-cari siapa orang yang mengajarkan salat orang ini. Rupanya beliau adalah Utsman bin Affan. Rupanya sahabat Rasulullah SAW. Berarti siapa yang melakukan hal ini? Utsman sedang duduk di belakang, coba dia dengar bacaannya keliru, akhirnya Utsman dari belakang membenarkan bacaannya. Ini kan Utsman kan alimus sahabah atau min a'lamis sahabah yang sangat alim. Ini Bapak Ibu sekalian, di dalam Majmu' Imam Nawawi qala Syafi'i fil Mukhtasar, Imam Nawawi menukil ilmunya Imam Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Muzani. Dikatakan wa idza hasara al-imam luqina, apabila imam itu terhenti maka dia diajar
diajarkan. Wa nassa fi mawadi' ukhar annahu la yulaqqan, bahwa dia tidak diajarkan. Qala Abu Thayyib laysat ala qaul bal hadaini yulaqqinuhu arada idza ista'zamahu at-talqin bihaitsu sakat wa lam yuntik bi syai'. Artinya kalau imam itu terhenti, dia tidak bicara lagi, maka dianjurkan. Kemudian wala yulaqqinuhu arada madama yuraddidul kalam wa yarju an yanfatih alaihi fayatruk hatta yanfatih. Kalau Imam Syafi'i mazhabnya katanya dia dilihat kadang ada imam yang terhenti sama sekali, itu dia benar, ditunjukkan. Tapi kalau dia tidak terhenti tapi masih mengulang-ulang, biarkan dia sampai dia ketemu. Begitulah itu. Kita kadang-kadang baru ragu sekali langsung betul sibuk. Apa kalau dalam mazhab Syafi'i? Tunggu dulu dia menemukan sendiri. Kenapa? Karena bicara dalam sholat itu aslinya dilarang, kecuali kalau sudah butuh. Kebutuhannya apa? Memang kalau sudah ngomong lagi, itu baru dibuka. Ini pendapat Imam Syafi'i yang ditafsirkan oleh kebanyakan pengikut ulama pengikut Imam Syafi'i. Jadi sudah terjawab tadi ya. Berarti ada 3 kondisi tadi. Pertama, yang menegurnya makmum daripada imam itu di syariat disahkan dan tak batal salat. Kemudian yang kedua tadi, yang menegurnya adalah makmum, bukan makmum tapi orang yang di luar salat. Maka di sini juga boleh. Fatwa kebanyakan ulama mengatakan boleh. Tapi ada di sini yang ketat, bahwa yaitu mazhab Hanafi. Imam tadi itu kalau diapakannya batal sholatnya katanya. Kalau seandainya yang menegurnya orang di luar sholat, tapi jumhur mengatakan tidak ada masalah, boleh. Kemudian yang ketiga, orang yang di dalam sholat tapi dia bukan makmum. Di sini Hanafiyah mengatakan tidak boleh. Jadi kalau dia dalam sholat tapi berpisah dengan sholat imam, dia sholat sendiri, sudah ada dosa imam. Kemudian dia benarkan pula sholat, padahal dia tidak mengikut imam. Kalau menurut Hanafi, batal kedua-duanya, batal sholat yang menegur, batal pula sholat yang ditegur. Tapi kebanyakan ulama mengatakan itu juga tak ada masalah. Itulah hukum daripada masalah membenarkan bacaan imam.